perancangan percobaan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai Complete Randomized Design atau CRD. Teman-teman pasti sebelumnya pernah mendengar istilah dari CRD ini dari mata kuliah perancangan percobaan yang sebelumnya teman-teman pernah pelajari. Nah, oleh karena itu, pada sesi ini kita akan merefresh ingatan kita mengenai CRD ini. CRD itu sebenarnya perancangan percobaan seperti apa sih? CRD itu merupakan perancangan percobaan yang paling sederhana. Pada CRD ini terdapat beberapa syarat-syarat untuk penggunaannya, yaitu CRD digunakan ketika percobaan yang kita lakukan memiliki lingkungan atau kondisi lingkungan yang homogen atau seragam. Lain halnya dengan RCBD. Pada RCBD, terdapat faktor lingkungan yang mempengaruhi dari percobaan yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan percobaan pada suatu petak lahan. Lalu terdapat faktor lingkungan berupa perbedaan penyinaran matahari. Terdapat lahan yang berlokasi di sebelah barat, kemudian terdapat lahan lagi yang berlokasi di sebelah timur. Terdapat perbedaan penyinaran matahari di lahan-lahan tersebut yang membuatnya menjadi tidak homogen lagi lingkungannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan dari tiap bagian dari percobaan yang kita lakukan menjadi blok-blok kecil. Nah, untuk CRD ini, karena sifatnya yang homogen, maka kita bisa melakukan pengacakan dari tiap unit percobaannya, istilahnya ke segala arah. Misal dari tampilan Excel berikut, kita bisa lihat salah satu contoh, misalnya terdapat perlakuan A, B, C, D, E, dan F dengan 4 ulangan. Dengan tampilan seperti ini. Kemudian karena lingkungan yang homogen, tanpa ada pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang lainnya seperti intensitas matahari atau seperti kesuburan tanah dan sebagainya, karena kita tahu bahwa lingkungan dari percobaan kita adalah homogen, maka kita bisa melakukan pengacakan dari tiap unit percobaannya kemanapun. Misalnya dari sini tadinya A di sebelah kiri, bisa kita acak ke kolom yang ketiga. Atau dari C yang tadinya di kolom ketiga, bisa kita acak ke kolom kelima. Karena kita mengetahui bahwa tiap-tiap unit percobaan ini ditempatkan pada suatu lingkungan yang homogen. Jadi mau kita pindahkan kemanapun, tidak akan berpengaruh seperti itu. Kemudian ini ada salah satu contoh kasus. Misalnya dari perlakuan ini terdapat ada 5 perlakuan di sini, yaitu A sampai E dengan 4 ulangan. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kira-kira bagaimanakah pengaruh dari perlakuan tersebut terhadap hasil? Bagaimana cara membuat ANOVA-nya? Kemudian bagaimanakah hasil dari ANOVA yang sudah kita buat? Maka dia akan mengikuti baris yang ada di samping kirinya. Seperti misalnya pada baris kedua ini, F-range ini akan mengikuti range dari F2 sampai dengan F21. Tapi jika kita mengetik F-range di baris ke-11 misalnya, maka dia akan membuat list range dari F11 sampai dengan F ke bawah-bawahnya. Jadi rata-ratanya pun pasti akan berbeda hasilnya. Misalnya seperti ini, kita langsung klik, lalu kita seret. Nah, akan timbul hasil yang berbeda. Oleh karena itu, tanda dolar penting untuk kita tambahkan saat kita mengerjakan rumus-rumus seperti ini. Ini bisa langsung dihapus terlebih dahulu. Untuk rumus mu tadi, bisa kita tambahkan tanda dolar dengan cara mengetik dengan F4. Misal F2 dan F21 di sini kita blok terlebih dahulu, lalu kita bisa langsung klik tombol F4, lalu tanda dolar akan otomatis ditambahkan.
Kemudian rata-ratanya bisa langsung kita seret ke bawah. Nah, kemudian untuk perhitungan dari TOI ini merupakan pengaruh perlakuan. Dan rumus dari TOI bisa kita lihat dari sini. Untuk TOI sendiri menggunakan rumus average if. Average if dengan menggunakan range perlakuan, kriteria perlakuan, YIJ dikurangi mu. Kita bisa langsung mencobanya saja. Bisa kita klik dan kita ketik average if, lalu kita akan memblok dari perlakuan akan kita blok semuanya, kemudian akan kita beri $, karena kita menginginkan range untuk perlakuannya sama untuk semua baris saat kita menyeretnya nanti. Kita tambahkan, kita klik dengan F4, kemudian kita beri titik koma, kita klik kriteria, seperti ini rumusnya average if, range, kriteria, average, range. Nah, untuk kriterianya sendiri, kita bisa mengklik bagian paling atas dari perlakuan, yaitu kolom A2. Kemudian bisa kita beri titik koma. Nah, mengapa dari A2 ini tidak kita beri logo $, karena kita menghendaki kriteria-kriteria yang berbeda saat kita menyeretnya. Jadi untuk perlakuan A, dia memiliki kriterianya sendiri. Untuk perlakuan B, dia memiliki kriterianya sendiri. Untuk yang terakhir yaitu kita akan melakukan perhitungan dari sesatan. Untuk perhitungan sesatan cukup mudah, yaitu dengan seperti dari notes di sini, kita bisa mengurangkan YIJ dengan mu dengan TOI. Bisa langsung kita kurangkan saja, dapatkan hasil 1. Kemudian kita bisa langsung seret ke bawah, karena memiliki formula yang sama, jadi bisa langsung kita seret, dan kemudian didapatkan nilai 0. Nah, nilai 0 di sini berarti perhitungan yang sudah kita lakukan itu benar. Kemudian bisa langsung kita beralih ke tabel ANOVA. Nah, di sini kita akan menghitung derajat bebas. Derajat bebas memiliki rumus yaitu N dikurangi dengan 1. Yang pertama, kita akan menghitung derajat bebas dari perlakuan. Perlakuan yang kita buat di sini adalah 5 perlakuan, yaitu A, B, C, D, E. Nah, kemudian maka dapat kita tentukan derajat bebas dari perlakuan tersebut, yaitu 5 dikurangi dengan 1. Kemudian untuk sesatan, di sini dapat kita lihat untuk sesatannya sendiri berjumlah dari perlakuan A replikasi pertama sampai dengan perlakuan E replikasi ke-4. Nah, oleh karena itu bisa kita kalikan saja 5 jenis perlakuan dikali dengan 4 ulangan, yaitu 20. Maka bisa langsung kita tuliskan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian dari dua angka ini bisa langsung dijumlahkan. Jadi 23. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat JK dari perlakuan dan juga sesatan. Untuk jumlah kuadrat dari perlakuan dan juga sesatan sudah terdapat dalam sel sebagai berikut. Nah, untuk jumlah kuadrat dari perlakuan yaitu sebanyak 240, sedangkan untuk jumlah kuadrat dari sesatan yaitu 30. Angka ini bisa langsung kita masukkan ke dalam tabel 240 dan juga 30. Kemudian dapat kita jumlahkan kedua angka ini.
kemudian didapatkan angka 270. Untuk rata kuadrat sendiri memiliki rumusnya tersendiri. Untuk rumusnya bisa kita lihat di notes di sebelah kanan, yaitu RK antara perlakuan adalah jumlah kuadrat antara perlakuan, yaitu ini, jumlah kuadrat antar perlakuan, dibagi dengan derajat bebas antar perlakuan. Seperti berikut, yaitu didapatkan nilai p-value yaitu 8 dikali 10 pangkat min 9. Nilai p-value ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai alfa, yaitu 0,05. Seperti yang telah dipelajari oleh teman-teman sebelumnya, bila nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa A0 tertolak. Sedangkan bila p-value memiliki nilai yang lebih besar daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak tertolak. Untuk contoh dari H0 dan H1 sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Misal H0 yang kita buat adalah pemberian perlakuan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil, sedangkan H1 yang kita buat adalah pemberian perlakuan memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil. Nah, bila p-value yang kita dapat seperti ini, yaitu 0,00 sekian, yang mana lebih kecil daripada 0,05, maka dapat kita ketahui bahwa H0 tertolak. Nah, karena H0 tertolak, maka hasil yang kita dapat adalah pemberian perlakuan memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil. Seperti itu. Kemudian, kita akan berlanjut ke CRD subsampel. Nah, sebenarnya apa perbedaan dari CRD biasa dengan CRD subsampel? Dalam CRD subsampel ini akan dimisalkan, misalnya kita membuat suatu percobaan dengan pot. Nah, dalam pot tersebut kita tanamkan 2 tanaman untuk dengan alasan misal untuk menghemat penggunaan pot yang kita miliki. Misal kita hanya memiliki pot yang terbatas. Nah, oleh karena itu dari sini dapat kita ketahui bahwa dalam satu sampel, istilahnya dalam satu pot didapatkan dua subsampel, yaitu tanaman 1 dan tanaman 2. Nah, kemudian misalkan lagi dalam sebuah bolu ini kan satu nampannya misalnya itu adalah satu sampel, tapi bisa kita pecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian bolu. Nah, bagian-bagian bolu inilah yang kita sebut sebagai subsampel. Jadi dalam sampel terdapat sampel lagi gitu. Nah, inilah namanya CRD subsampel. Kita menggunakan CRD subsampel bila percobaan yang kita lakukan menggunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan subsampel yang lebih kecil. Nah, untuk perhitungan dari CRD subsampel ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Ini bisa langsung kita laksanakan copy paste seperti sebelumnya. Nah, kemudian untuk mu juga bisa langsung kita kerjakan rumus rata-rata. Ini bisa langsung di F4 untuk mengunci atau melock. Kemudian bisa langsung kita seret ke bawah. Untuk TOI di sini juga sama. Kemudian akan kita langsung saja hitung dari sesatan antar ulangan dalam perlakuan ini sesuai dengan rumus di sini, yaitu dengan menggunakan average ifs. Kemudian kita masukkan nilainya IJK, perlakuan, kriteria perlakuan, pot, dan kriteria pot. Yang pertama adalah IJK. Bisa langsung kita sorot dan kita tambahkan logo dolar. Kemudian kita masukkan range dari perlakuan. Kita tambahkan logo dolar. Kemudian kita klik kriteria dari perlakuan, yaitu sel A2, kemudian pot, range dari pot, kita tambahkan logo dolar lagi, kemudian kriteria dari pot. Nah, setelah itu kita kurangkan kembali
dengan f range if tanpa s. Nah, untuk f range if sendiri menggunakan range dari perlakuan, kriteria perlakuan, dan juga YIJK. Kita bisa langsung input range dari perlakuan, kita kasihkan dengan logo dolar, kemudian kriteria perlakuan, dan kemudian YIJK. Kemudian bisa langsung kita berikan logo dolar. Bisa langsung kita enter dan langsung kita seret ke bawah. Nah, hasilnya 0 ini membuktikan bahwa perhitungan yang sudah kita lakukan itu adalah benar. Nah, selanjutnya untuk sesatan antar cuplikan sendiri bisa kita hitung dengan mengurangkan YIJK, mu, TOI, dan IIJ. Ini bisa langsung kita kurangkan saja. Kemudian selanjutnya bisa langsung kita seret ke bawah. Nah, sudah lengkaplah tabel dari model linear untuk CRD subsampel ini. Kemudian kita lanjut ke tabel ANOVA dari CRD subsampel. Yang pertama, seperti sebelumnya tadi, kita akan menentukan derajat bebas dari perlakuan, ulangan dalam perlakuan, dan cuplikan dalam ulangan. Nah, untuk perlakuan sendiri, karena kita menggunakan 3 perlakuan, yaitu tanpa dosis, rendah dosis, dan tinggi dosis, maka derajat bebasnya adalah 3 dikurangkan dengan 1, yaitu memiliki hasil 2. Untuk ulangan dalam perlakuan, yaitu jumlah pot adalah 3 dalam masing-masing perlakuan. Nah, berarti adalah 3 dikalikan dengan 3, yaitu 9, kemudian dikurangkan dengan 1, yaitu 8. Untuk perhitungan cuplikan dalam ulangan ini sedikit rumit karena kita menggunakan sampel yang dibagi lagi menjadi 2 sampel, yaitu subsampel ini. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan, jadi kita hitung dulu totalnya. Nah, untuk totalnya sendiri bisa kita total dari semuanya ini. Nah, bila kita lihat ada 3 perlakuan dikalikan dengan 3 kali ulangan, kemudian dikalikan dengan 2 subsampel, berarti 3 dikali 4, 3 dikali dengan 3, yaitu 9, dikalikan dengan 2, yaitu 18. Nah, kemudian 18 ini akan dikurangkan dengan 1, menjadi 17. Nah, kemudian nilai cuplikan dalam ulangan ini bisa kita peroleh dari pengurangan total, dikurangkan dengan perlakuan, kemudian dikurangkan dengan ulangan dalam perlakuan, menjadi 17. Untuk jumlah kuadrat sendiri bisa kita langsung sesuaikan dengan sel yang ada di bawah. Nah, untuk sel yang ada di bawah yaitu untuk jumlah kuadrat perlakuan adalah 252. Untuk yang di bawahnya yaitu jumlah kuadrat dari ulangan dalam perlakuan. Yaitu bisa kita lihat di sini adalah 108. Bisa langsung kita masukkan saja 108. Kemudian untuk cuplikan dalam ulangan yaitu 36. Nah, untuk totalnya bisa langsung kita tambahkan dari semuanya. Selanjutnya kita akan menghitung rata kuadrat. Untuk rata kuadrat sendiri dihitung dengan membagi antara jumlah kuadrat perlakuan, yaitu ini, dengan derajat bebas dari perlakuan, yaitu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Begitu pula untuk yang selanjutnya, lalu bisa kita seret saja. Nah, selanjutnya F hitung. Untuk menentukan F hitung ini
bisa membagi antara RK perlakuan dibagi dengan RK cuplikan dalam ulangan yang paling bawah. Lalu langsung kita bagi saja, 126 dibagi dengan 5,14. Kemudian untuk F hitung dari ulangan dalam perlakuan juga menggunakan cara yang sama, yaitu membagi rata kuadrat dari ulangan dalam perlakuan dibagikan dengan rata kuadrat dari cuplikan dalam ulangan. Kemudian untuk p-value-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus FDIS. F hitung, DB perlakuan, dan juga DB sesatan. DB perlakuan dan DB sesatan. Bisa langsung kita ketikkan saja FDIS, F hitung, DB perlakuan, DB sesatan. Kemudian, nah ini berarti sudah tercapai nih hasil akhir dari yang sudah kita hitung sebelum-sebelumnya ini. Didapatkan nilai p-value 0,000388026. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan alfa seperti yang tadi. Karena ini nilainya jauh lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0 tertolak. Nah, karena H0 tertolak, berarti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misal, sebelumnya teman-teman menuliskan H0 adalah pemberian perlakuan memberikan pengaruh yang sama. Nah, karena tertolak berarti dapat disimpulkan kebalikannya, yaitu pemberian perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil, seperti itu. Sekian pembelajaran mengenai CRD, dari CRD biasa dengan CRD subsampel. Semoga teman-teman bisa paham ya. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.